Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 praktek coaching dengan fasilitator Ibu Nurhayati Geni. Perkenalkan, nama saya Amrullah dari SMP Muhammadiyah Kabil. Evi Juwita Maria Francisca Sianipar, SMP Negeri 27 Batam. Ali Mukhlis, SDN 002 Nongsa. Jalan-jalan ke Bengkong Harapan, cuaca mendung, aspal kering. Kami CGP Angkatan 9. Selamat menyaksikan praktek coaching. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Pak Am. Bu Evi kok ceria kali hari ini? Iya Pak, saya bahagia karena sudah gajian Pak. Oh, sudah gajian, baik. Bu Evi, gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, itu yang penting ya Bu, kita diberikan kesehatan. Iya Pak. Baik Bu Evi, sebelumnya kita melakukan coaching. Iya Pak. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bu Evi sebagai langkah awal dalam melakukan praktik coaching nanti. Ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Iya Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati nanti ketika praktik coaching. Kemudian apakah sesuai dengan alur tirta? Kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Kemudian bagaimana respon dari coaching setelah Ibu berikan pertanyaan. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi. Ya, nah, pertanyaan yang pertama untuk Bu Evi yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu Evi kembangkan pada coaching? Kompetensi yang mau saya kembangkan di coaching ini Pak, saya harus berusaha bagaimana saya hadir penuh dalam coaching ini. Kemudian saya harus bisa menjadi pendengar yang aktif. Lalu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Kira-kira begitulah Pak. Baik, luar biasa Bu Evi ya. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi yang spesifik Bu yang Ibu ingin kembangkan, yang lebih spesifik. Siap Pak. Saya lebih spesifik itu menjadi pendengar yang aktif. Lalu pada poin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya rasa itu aja Pak. Baik, terima kasih. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu Evi, ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Evi ketika melakukan praktik coaching nanti? Ya, poin yang paling penting indikatornya adalah bagaimana ada solusi dalam masalah ini Pak. Itu poin paling penting Pak. Baik. Demikian dulu ya Bu Evi, saya sudah mendengarkan tadi mulai dari penilaian sampai kompetensi yang kita diberikan. Semoga nanti praktik coachingnya berjalan lancar ya Bu. Sampai di sini dulu pra-observasinya. Terima kasih Pak Am. Sama-sama Bu Evi, semangat. Siapa? Permisi Pak, Bu. Silakan Pak Pak Ali. Ali. Silakan Oke. duduk Pak. Terima kasih. Gimana nih kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah baik Bu. Sudah makan Pak? Sudah. Bagaimana kegiatan pembelajaran tadi Pak? Alhamdulillah macam Bu. Anak-anak pun senang sekali. Sudah pada pulang sekolah anak ya? Sudah pada pulang Bu. Ada yang membawa seri ke saya Pak? Iya Bu. Jadi gini Bu. Iya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Evi. Iya. Yaitu berkenaan dengan saya lihat rekan-rekan guru di sekolah ini cara mengajarnya masih memakai metode yang lama. Oh begitu ya? Ya, jadi kebanyakan masih memakai metode ceramah. Jadi jarang sekali ada yang memakai teknologi seperti proyektor dan lain. Iya. Berarti yang dari saya amati yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya rekan-rekannya Pak Ali ini masih model-model kurang kreatif gitu, berinovatif dalam pembelajarannya ya? Iya betul. Jadi mereka itu masih kurang bervariatif. Iya. Baik itu mulai dari medianya, model belajarnya, terus metodenya. Jadi kebanyakan masih pakai yang metode yang lama. Berarti yang intinya mau Bapak
Bapak sampaikan ke saya ini mengenai apa lebih spesifiknya Pak? Jadi dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah kami, khususnya dalam hal penyampaian materi di pembelajaran. Begitu ya. Perubahan ya Pak Ali ya? Ya, ada perubahan. Kalau menurut Pak Ali perubahan yang seperti apa ini? Oke, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian ini Bu, itu ada metode atau model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke. Misalnya kayak menggunakan aplikasi yang sekarang tren, kayak Quizzes, kemudian presentasi pakai Presentasi PowerPoint. menggunakan PowerPoint gitu ya. Ya. Jadi mereka itu tidak mengandalkan metode yang lama yaitu Budaya lama. Ya, ya. Oh, begitu ya Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi ke saya, menurut pendapat Bapak, rekan-rekan Bapak ini sudah berada di posisi level berapa ya? Sepertinya menurut saya itu masih berada di dalam level 5. Level 5 ya Pak ya? Karena kebanyakan itu memang teman-teman ini berusia semua, jadi sudah berusia di atas 40 tahun. Untuk berinteraksi dengan teknologi Iya. jadi agak kurang. Iya ya, karena faktor usia tadi, rekan-rekan Bapak memang di sekolah Bapak yang sudah faktor usia ya Pak ya. Jadi memang agak kesulitan kali ya Pak kendalanya dalam mengoperasikan teknologi ini ya Pak. Nah, dengan tadi di level 5 ini, menurut Pak Ali, bagaimana untuk meningkatkan level ini Pak? Ya. Tujuan saya itu saya ingin teman-teman ini berada di level 7 Bu. Ya. Dalam artian level 7 ini nanti bisa saya buat rencana atau tindakan yang bisa saya terapkan di sekolah, mungkin untuk rekan-rekan sejawat, semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu dengan rekan-rekan tersebut. Jadi untuk meningkatkan level 5 ini ke level 7, usaha-usaha yang Bapak lakukan seperti itu ya Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Iya ya. Oke. Lalu dalam hal mentoring tadi yang Bapak sampaikan kepada saya, untuk pendampingan ini kira-kira strateginya seperti apa ya Pak? Mungkin kalau untuk strategi Bu, saya semacam akan mengadakan workshop atau bisa juga face to face dengan dia gitu. Workshop atau face to face ya Pak? Iya. Bapak melakukannya secara individu untuk yang face to face tadi ya? Iya. Workshopnya ini apakah dalam global atau memang individu juga ya Pak? Dalam bentuk kelompok. Mentoringnya? Oke Pak, kegiatan mentoring ini kan kira-kira Pak Ali lakukan dengan support atau memerlukan bantuan siapa lagi atau bagaimana selanjutnya Pak Ali? Mungkin nanti saya minta saran atau konsultasi ke kepala sekolah dulu untuk kegiatan workshopnya, kemudian tujuannya apa sih lebih spesifiknya yang ingin ditingkatkan dari workshop tersebut. Begitu ya Pak ya. Apakah Bapak melibatkan yang lebih spesifikasi di bidang IT Pak untuk meningkatkan workshopnya Pak? Iya Bu. Jadi saya itu rencana akan minta bantuan sama teman-teman Teman-teman ya. ya, yang terutama ahli di bidang IT untuk membantu rekan-rekan Iya. peningkatan kualitas IT itu Bu. Uh-huh. Ya supaya dalam mengajar teman-teman ini bisa lebih bervariatif. Nah, langkah-langkah ini, tindakan ini, rencananya kapan nih mau Pak Ali laksanakan? Insya Allah ya secepatnya. Secepatnya. Ya, mungkin dalam minggu ini saya akan berusaha melakukan rencana tersebut. Itu dalam jangka panjang ya Pak ya, pendek ya Pak ya. Kalau pendek. jangka panjangnya Pak? Kalau jangka panjangnya kami akan membuat semacam kegiatan rutin Bu. Insya Allah yang sebulan sekali
bagus sekali loh Pak Ali apa yang Pak Ali sampaikan tadi. Nah, kira-kira Pak Ali dari sharing-sharing kita hari ini nih ya, apa sih yang Pak Ali dapatkan gitu? Dari percakapan hari ini Bu, yang saya dapatkan, alhamdulillah pertama ini saya mendapat ide untuk peningkatan kualitas teknologi teman-teman dalam pembelajaran. Yaitu ya solusinya salah satunya mentoring, kemudian dengan cara workshop dalam jangka pendek maupun jangka panjang bisa secara rutin dijadwalkan diselenggarakan. Oke. Ya terima kasih ya Pak Ali, alhamdulillah loh Pak Ali ini sudah punya gambaran ke depannya ya, seperti apa, tindakan apa, kapan mau dilaksanakan, bahkan Pak Ali sudah punya rencana untuk jangka pendeknya, jangka panjangnya, artinya Pak Ali sudah punya rencana aksi yang harus Pak Ali lakukan. Nah, percakapan kita hari ini ternyata banyak secara pribadi dari Pak Ali sudah mendapatkan, sudah tahu apa yang ingin Pak Ali lakukan. Berikutnya Pak Ali, apa nih peran tanggung jawab Bapak dalam percakapan kita? Tanggung jawab saya di sini Bu, saya akan melaksanakan rencana tersebut dalam minggu ini. Nanti insya Allah kita akan atur pertemuan lagi Bu. Saya akan sharing lagi bagaimana perkembangan teman-teman saya dari itu. Mungkin ada evaluasi dari kegiatan itu. Jadi dalam sharing kita ini nanti rencana Bapak ini dan tanggung jawab Bapak ini yang Bapak libatkan secara umum atau gambarannya seperti apa Pak? Sini saya melibatkan ya terutama pimpinan sekolah, kemudian narasumber, yang ahli bidangnya, Iya benar. rekan sedang. Iya. Agar pembelajaran itu berinovatif ya Pak ya, artinya budaya yang lama ya sudah dimunculkan lagi, ada perubahan ya, sehingga anak-anak pun sesuai dengan kodratnya masing-masing ya Pak ya. Baik sekali Pak Ali, bagus sekali rencana-rencana dan tanggung jawab yang Pak Ali lakukan. Next time Pak Ali kita bisa kolaborasi lagi, kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak Ali ya. Nah, ada lagi Pak Ali yang mau disampaikan ke saya, atau mungkin masih ada beban dalam pikiran untuk sharing-sharing kita? Saya rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini. Jangan segan-segan loh Pak Ali. Siap. Untuk telepon saya. Oke. Demi anak-anak dalam pembelajaran di sekolah ya. Kita berbagi-bagi ya Pak Ali ya. Siap. Terima kasih Pak Eli atas Sama-sama, Bu. waktunya. Saya juga terima kasih banyak Bu, sudah banyak membantu memberikan solusi. Terima kasih. Oke, Pak Ali. Pak. Sampai Ya, jumpa Pak Ali. Ya. Siang Bu Evi. Siang Pak Ali. Wah, ceria kali hari ini ya. Ya Pak Ali. Luar biasa. Baik, tadi saya mengamati praktek coaching Ibu Evi dengan Pak Ali, luar biasa ya, seru, berjalan lancar. Dari raut muka Bu Evi pun saya nampak hari ini. Iya. Terima Gimana? kasih Pak Am, terima kasih. Baik, gimana perasaannya Bu setelah melakukan praktek coaching dengan Pak Ali? Wah, saya senang banget loh Pak Am. Luar biasa, saya senang. Sangat senang sekali dengan praktek coachingnya. Iya, saya pun tadi mengamati sambil nganggu-nganggu juga Bu ya. Berarti Iya. saya larut dalam praktek coaching yang Ibu Evi sampaikan. Siap Pak, banyak pengalaman loh yang saya Iya, alami betul. Pak. Nah, sebelumnya saya kan bertanya kepada Bu Evi Iya, bahwa setelah praktik coaching tadi, apakah yang Ibu Evi lakukan apakah sudah sesuai dengan standar Sudah pencapaian? Pak. Saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta Pak. Ya, mulai dari tujuan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ali Pak, kemudian sampai kepada identifikasi dalam sharing-sharing tadi, kemudian sampailah kepada rencana aksinya dan sampai pada tanggung jawabnya. Itu yang sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Baik Bu Evi. Nah, menurut saya sebagai observer tadi saya melihat sudah berjalan sesuai alur tirta, kemudian Bu Evi juga sudah menggali coachingnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Kemudian tadi juga Bu Evi sudah menanyakan kompetensi-kompetensi apa yang akan dikembangkan
permasalahan, kemudian sudah menemukan solusi dari coachingnya. Luar biasa Bu Evi ya. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi yang ingin Ibu lakukan lagi ke depannya dalam praktek coaching? Kompetensi yang akan saya lakukan lagi ke depannya ya Pak Am ya, saya akan melibatkan ini dan mempraktekkan ini secara langsung dan nyata di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak didik saya selama saya berada di sekolah ataupun di luar sekolah. Ketika memang ada anak-anak murid saya di luar, saya akan terapkan juga. Kemudian di dalam lingkungan keluarga sampai di lingkungan masyarakat. Dengan demikian Bapak, maka anak-anak akan mengalami banyak hal-hal kesadaran dirinya, emosionalnya dalam diri anak-anak ini akan lebih baik lagi nanti ke depannya. Kemudian dengan kompetensi saya harus menggali kompetensi saya lagi Pak, dengan saya melibatkan diri saya mengikuti pelatihan-pelatihan atau meminta kepada pihak sekolah untuk mengundang narasumber dan bisa berbagi dengan bersama rekan-rekan sejawat saya. Kira-kira begitu Pak. Oke, luar biasa ini Bu Evi ya tentang praktik coaching kali ini. Semoga kedepannya Ibu bisa konsisten kemudian mengembangkan lagi praktik coachingnya dengan rekan sejawat, dengan siswa. Luar biasa apa yang Ibu ingin laksanakan. Mungkin cukup sekian ya Bu Evi pasca observasi kali ini. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat ke depannya dan Ibu lebih semangat lagi dalam melakukan praktik coaching. Terima kasih Pak Am. Ya, terima kasih, salam Bu Evi. bahagia Pak. Oke Pak Am, selamat siang Pak Am. Oke, selamat siang Pak Ali. Gimana Pak Am kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Pak Ali sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak. Sehat juga. Jadi Pak Am gini ya, Aha. untuk praktek coaching Pak Am laksanakan hari ini ya. Iya, rencana saya melakukan praktik coaching Pak pada hari ini. Oke Pak Am, sebelum melakukan proses coaching tersebut ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh Oh Pak iya Am? boleh Pak, dengan senang hati saya bisa mendengarnya. Silakan Pak. Oke Pak Am. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee itu akan saya amati Pak, dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih Pak, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, silakan Pak. Oke, untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik. Terima kasih Pak Ali pertanyaannya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu misalnya kehadiran penuh, kemudian pendengaran aktif, kemudian nanti saya bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak Ali. Oke, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya? Iya betul sekali. Oke, luar biasa Pak. Iya. Kemudian kira-kira yang lebih spesifik nih Pak? Kira-kira Mungkin apa, Pak? Pak ya yang lebih spesifik kayak misalnya bukan mendengarkan aktif ya Pak. Jadi saya ingin apa yang disampaikan coach nanti saya harus hadir, kemudian mendengarkan aktif, kemudian saya menggali nanti coachnya dengan pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa menemukan solusi permasalahan yang coach. Baik Pak. Jadi ada 2 hal yang memang spesifik Pak ya, yang akan Bapak kembangkan, Betul Pak. yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak. Jadi untuk indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Ya.
silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke Pak ketemu Andi, lagi, Pak ya. saya malah senang nih nanti bisa ngobrol lagi dengan Pak Ali. Terima kasih ya Pak Ali ya sudah memberikan masukan atau saran, dan semoga proses coaching saya nanti bisa berjalan lancar. Terima Baik, Pak. kasih. Sama-sama Pak, selamat berjuang Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabar Pak? Baik, Bu. Saya duduk Bu Evi. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Evi sudah hadir ke sini. Terima kasih ya. Sebelumnya Bu Evi gimana kabar ini? Kabar saya baik Pak. Baik. Bagaimana dengan kabar bapak-bapak? Alhamdulillah baik juga. Saya sama Pak Ali juga baik. Terima kasih. Syukurlah. Gimana kegiatan di sekolah Bu Evi? Begitulah Pak, kegiatan di sekolah. Ini ada yang mau saya sharing-sharing juga, kebetulan Bapak nanya-nanya. Oh gitu ya. Iya, Berarti Pak. tepat kali ya pertemuan kita hari ini. Iya. Apa Kira- saya nggak mengganggu Bapak? Oh enggak, justru saya meminta waktu Bu Evi. Boleh kan? Boleh Bapak. 15 Saya sampai 20 menit. saya lebih Kita senang Bapak. ngobrol santai. Iya. Kemudian mana tahu ada yang akan disampaikan, kemudian apa tujuan dari percakapan kita hari ini. Yang pertama Pak, saya tidak mengganggu waktu Bapak ya. Ah. Kebetulan juga anak saya sudah pada pulang Pak. Dari kemarin sih Pak saya cari-cari waktu. Mau jumpa dengan Pak Al, tapi waktunya tidak tepat. Hari ini saya lihat Bapak sedang duduk santai, lalu saya menyamperin Bapak. Saya mau sharing-sharing dengan Pak Al. Pak Al begini. Gimana ya? Saya tuh matanya melihat rekan-rekan itu seperti gimana gitu. Banyak hal yang mau saya katakan. Jadi saya berpikir mau sampaikan kemana teman yang tepat saya ajak sharing gitu. Ternyata pikiran saya dan hati saya mau sharing-sharing dengan Pak A. Jadi Pak A, rekan-rekan kerja saya itu kan sudah pada senior di tempat saya kerja ini. Jadi saya mau menceritakan tentang rekan-rekan saya ini bukan mengenai keburukan mereka tidak, tetapi ini demi kemajuan kita bersama-sama. Kemajuan sekolah Bu, Iya, ya. baik Pak Am. Jadi rekan-rekan saya ini Pak kurang dalam hal inovatif dalam belajar lah gitu. Itu yang mau saya sampaikan Pak. Ini pembelajaran inovatif artinya di sekolah ibu masih kurang Bu ya. Iya Pak. Nah di sekolah ibu kira-kira selama ini pembelajarannya mayoritas bagaimana? Pembelajaran misalnya apakah sudah berpusat di guru atau berpusat di siswa? Pembelajarannya karena sekarang kan harus pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah kira-kira di sekolah itu boleh ceritakan nggak secara spesifik yang melakukan perubahan? Saat ini sih rekan-rekan saya masih dengan model-model pembelajaran budaya lama Pak. Oh yang konvensional ya? Iya Pak, konvensional. Jadi memang masih model dengan metode mana, mencatat, masih yang seperti itu Pak. Karena mungkin metode lama, karena kita juga kadang seperti itu juga ya. Tapi kalau boleh saya tahu kira-kira di sekolah ini sudah berada level mana itu ya? Itulah Pak ya. Sekolah saya ini masih berada rekan-rekan saya ini ya Pak ya. Saya identifikasi sih masih level 5 Pak. Masih level 5. Iya Pak. Apalagi Pak, semenjak ada masa COVID itu, Oh betul, iya iya. pembelajaran itu kan menggunakan IT ya Iya. Pak ya. Nah, rekan-rekan saya ini yang senior ini kurang dalam IT ini, jadi masih di level 5 Pak. Berarti ibu kira-kira nih mau ke level berapa? Untuk sekolah ibu ya, kemajuan sekolah ibu, kemudian rekan-rekan ibu juga bisa berpartisipasi. Harapan saya sih Pak ya, di level 8 Bapak. Kalau belum ke situ ya. Iya enggak lah. 7 atau 8 ya Pak ya. Memang sih benar. Setiap anak kan menginginkan status ya nilainya. Pastinya kan rekan-rekan saya juga, saya sendiri pribadi pengennya perfect semua gitu, sempurna.
Ibu ini sebagai inisiator ya, apa yang dilakukan depannya agar di sekolah ini menerapkan sistem belajar di depan. Iya, saya rencananya supaya mau melakukan dalam jangka panjang, Ya. waktu dekat, kemudian jangka sedang dan jangka pendek. Ya, waktu dekat, jangka pendeknya ya Pak ya. Jangka pendek ini beberapa minggu ini lah yang akan mau saya lakukan. Saya mungkin akan berkomunikasi dulu dengan rekan-rekan saya dan melibatkan kepala sekolah saya, kemudian menyampaikan ini loh kondisi saat ini nih rekan-rekan sejawatnya saya kita gitu kan. Nah, bahwasanya kita harus memperbaiki dalam hal sistem mengajar yang lebih inovatif nih. Ya, mungkin dalam waktu dekat mengundang narasumber gitu, atau kita melakukan workshop dalam waktu dekat. Itu yang bisa kita lakukan, narasumber yang bisa dekat dengan lingkungan kita, mungkin dari dinas pendidikan seperti itu. Nah, jangka sedangnya mungkin kita akan lakukan webinar Pak. Sekarang teknologi kan canggih Pak. Belajar itu tidak monoton Pak. Ya, jadi saya bisa mengikuti webinar-webinar yang diadakan oleh Kemendikbud Pak. Kemudian dalam jangka panjangnya saya akan komunikasikan lagi dengan warga sekolah, melibatkan kepala sekolah, komite ya Pak ya, bagaimana supaya ini dibicarakan, disosialisasikan dan melibatkan orang tua sendiri agar kiranya orang tua, warga sekolah juga sama-sama bagi anak-anak kita. Nah, kami sama-sama mengembangkan kompetensi kami masing-masing. Begitu Pak. Luar biasa ya. Jadi apa rencana depannya ada jangka panjang, menengah dan jangka. Jadi semoga yang apa namanya yang akan dilakukan luar biasa ya. Memang tapi kan melibatkan beberapa orang tua yang artinya tanggung jawab siapa yang melibatkan, misalnya apakah dengan warga sekolah saja atau dengan siapa, atau ada lagi misalnya mengundang narasumber spesifik misalnya yang ibu ingin kembangkan kan IT di sekolah yang Siapa? Iya. Berarti nanti bisa konsultasi tadi ya dengan dinas, itu bagus sekali karena sekarang kan kalau di dinas kota kan sudah ada apa namanya bagian misalnya kapten belajar IT. Nah, Iya, siapa? bisa jadi Iya. ya itu jadi solusi ya. Siapa? Betul. Karena kan sekarang eranya belajar IT. Jadi Iya, semua siswa nanti digitalisasi. kemudian ya, luar biasa ya Bu Evi ya, terima kasih karena begitu sudah berbagi cerita kemudian apa yang terjadi di sekolah. Semoga tadi sudah ditemukan solusinya dan workshopnya. Kira-kira kedepannya apa nih? Apakah secepatnya? Seperti yang saya sampaikan tadi Pak, secepatnya. Karena memang ini sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Iya. Jadi saya akan melibatkan nanti kepala sekolahnya, kemudian warga sekolah, rekan-rekan guru. Saya akan libatkan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Berarti setelah nanti percakapan ini saya menunggu ya jadwal misalnya harinya, bukunya Bu Siap, ya. Pak, iya. Nanti kita setelah itu bincang-bincang lagi di lain waktu. Kemudian nanti setelah misalnya Bu Evi melakukan ini, saya boleh kan nanya-nanya lagi bagaimana Boleh perubahan. Bapak, dengan senang hati Setelah Pak. melakukan pelatihan nanti workshop, mungkin kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya Pak, Bagaimana, baik. keadaan di sekolah apakah ada perubahan. Terima kasih ya Bu Evi sudah Pak Am, luar terima biasa kasih. bercerita hari Ya, lain waktu kita bisa jumpa lagi. Oke, senang Tidak ya lanjutnya ya Pak. cerita hari ini. Terima Iya. kasih. Selamat siang Pak. Ya, assalamualaikum Bang. Salam Pak Ali. Oke, makasih Bang. Terus nampaknya ceria sekali nih Bang. Ya, Pak harus kita harus ceria menawarkan yang Luar biasa. Memang itu yang dibutuhkan negeri ini Pak. Guru-guru yang ceria, berbahagia. Terima kasih Pak. Baik Bang. Tadi selesai pasti Bang ya. Iya, saya sudah melakukan coaching tadi. Bagaimana Pak hasil dari coaching tersebut? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Jadi kami coba menggunakan kita dan semuanya lancar. Alhamdulillah. Pak Am tadi selama melakukan observasi selama
ada hal yang saya tanyakan Pak. Boleh silakan Pak. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator keberhasilan? Tadi sudah kami laksanakan dari kita, semuanya berjalan bagus, lancar, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, kemudian tanggung jawab, juga menanyakan hal itu semua, dan kami menentukan apa solusi yang disampaikan kita. Luar biasa Pak. Ya, Jadi Pak Am sudah berhasil Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan Iya, iya. perintah tadi yang sudah Bapak sampaikan. Memang, oh ya satu lagi Pak, ya. untuk kedepannya Pak, ini kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan? Mungkin yang akan saya kembangkan yaitu mungkin harus Pak ya, bagaimana kita hadir full ya, kemudian mendengarkan dan sama posisinya, dan bagaimana kita menggali posisi pertanyaan dan berbobot. Itu akan saya masukkan lagi ke depannya agar kami menemukan solusi permasalahan dari kondisi yang saya melakukan praktek kondisi. Seperti itu Pak Ali. Luar biasa Pak. Jadi Bapak akan istilahnya mendalami lagi ya, Iya. mulai dari alur Tanya, kemudian kehadiran peraturan Iya, coaching Iya. dan lain-lain itu Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini Pak. Iya, Pak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Saya juga terima kasih Pak. Oke, Pak. Ya. Assalamualaikum. Ibu, Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ali. siang Bu. Iya, bagaimana nih kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik sekali Pak. Iya. Gimana kondisi Pak Ali akhir-akhir ini dalam hal di sekolah gitu Pak? Sekolah, alhamdulillah dalam akhir-akhir ini saya mencoba mengcoaching rekan-rekan saya. Iya. Jadi seperti itu. Oke. Padahal saya belum tanya-tanya, Bapak sudah mencoba coaching ya Pak Ali ya? Iya. Oke. Pak Ali di sini saya akan mengobservasi Bapak. Saya akan mengamati dan menilai seperti apa nantinya Bapak di coaching ini, sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini, apakah pertanyaannya berbobot atau tidak, dan nanti Kusi menanggapi atau menjawab pertanyaan ini diajukan oleh Bapak. Jangan lupa nanti di proses pelaksanaan di coaching ya, Pak Ali menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, membangun hubungan dengan relasi ya yang lebih kreatif, inovasi sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Ali. Nah, sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan tadi, apakah Bapak sudah siap Pak? Insya Allah siap. Nah, dalam proses coaching ini Pak, kompetensi apa sih yang ingin Pak Ali kembangkan? Oke, kemarin ya perlu diketahui dulu sih, kemarin saya itu berlatih ada istilahnya itu seperti biasa, Iya. dan ya dalam berlatih itu saya harapkan saya bisa menghadirkan penuh itu terutama. Oke. Jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Ya, Yang pertama yaitu kehadiran penuh, Kehadiran kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan aktif. dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, dari 3 kompetensi tadi yang Bapak sampaikan, mana yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik Pak Ali? Ya, ada 2 hal Bu Ya. yang ingin saya kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Itu insya Allah saya akan kembangkan. Oke, kehadiran penuh, Dan mendengar mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, kemudian indikator yang diinginkan oleh Bapak tadi ini kan indikator ketercapaiannya seperti apa nanti?
indikator ketercapaian. Di sini saya akan melihat apakah coaching bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Oke. dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dilakukan. Tanggung jawabnya ya Pak ya. Dan tanggung jawabnya. Oke, baik Pak Ali, mungkin itu aja pertanyaan yang saya sampaikan ke Bapak. Sebelumnya nanti Bapak coba untuk melakukan praktik coachingnya, dan semoga nanti Pak Ali dalam melaksanakan praktik coaching ini selalu mengingatkan dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, apa saja kompetensi-kompetensi yang Bapak sampaikan tadi bisa diterapkan, dan melakukan coaching ini semoga Bapak bisa melakukan dengan semaksimal mungkin. Terima Baik, Bu. kasih Pak Ali. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Iya. Ayo Pak. Baik, silakan masuk Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kemudian bahagia ya, senang. Baik Pak Am. Anak-anak sudah pulang ya Pak? Oh iya sudah, karena hari ini karena ujian Pak ya, jadi hari ini nggak ada ujian, ini hanya sampai pada Baik Pak Am. Jadi di sini saya ingin bertanya Pak Am. Kemarin Pak Am minta waktu sebentar, ya kan? boleh. Kira-kira apa yang ingin Pak Am bicarakan? Ini Pak, jadi akhir-akhir ini kan sudah masuk akhir semester 1 Pak ya. Dari awal tahun ajaran saya mengamati bahwa di sekolah saya ingin mengembangkan literasi, apa yang bisa supaya mengarah ke literasi itu pembelajaran inovasi, bagaimana di sekolah itu gurunya harus cakap dan pintar. Nah, kami di sekolah ini Pak, kami kan sekolah swasta Pak ya. Nah, kami itu gurunya tidak banyak. Justru karena tidak banyak, ya saya mau semua guru itu harus mahir menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, di sekolah saya kan saya mengamati Pak, yang kami berdua guru penggerak itu aja yang melakukan pembelajaran digital. Misalnya bagaimana menggunakan tanpa dengan PowerPoint, kemudian mengaktifkan misalnya eksis perangkat di sekolah kami. Makanya saya mau lihat itu Bapak dan solusikan. Itu Pak. Oke. Jadi harapan Pak Am di sini dari perbincangan kita adalah supaya teman-teman ini pembelajarannya bisa bervariatif gitu Pak ya. Betul sekali Pak. Saya pengen sebenarnya sudah ada beberapa Pak ya, tapi saya mau semuanya. Jadi menyeluruh gitu ya Pak. Jadi kenapa biar pembelajaran itu menyenangkan bagi anak. Kemudian kan sekarang Pak eranya sudah era digital ya Pak ya. Iya, betul, Jadi Pak. kita harus melek teknologi. Kenapa? Karena ke depan ini sistem pendidikan Pak. Iya. Jadi makin kalau ini tertinggal oleh zaman kalau kita tidak ikut. Oke Pak Am, luar biasa memang Pak Am. Ini Pak Am, kira-kira dari level 1 sampai 10 nih Pak, keadaan sekarang di sekolah Pak Am ini berada di angka berapa Pak? Kami kalau menurut saya Pak ya, itu masih di level 6 Pak ya. Level 6 karena memang persentase guru kami tidak banyak. Kami jumlahnya yang bapak sekolah sedikit. Jadi persentasenya, nah yang sudah melakukan inovasi-inovasi sudah ada beberapa. Cuma saya mau semuanya menyeluruh Pak. Jadi bukan 1, 2, 3 guru aja, tetapi dari 9 guru semuanya harus. Nah saya mau semuanya saling melengkapi, yang sudah bisa memberikan yang berbeda. Seperti itu Pak di sekolah saya. Oke, kira-kira dari angka 5 itu Pak, Pak Am harapannya mau ke angka berapa? Tadi saya ngomong angka 6 Pak. Oh 6 ya maaf? Maaf 6 Pak ya? Oke. Harapannya ke Saya angka berapa Pak? nggak mulu-mulu sih Pak. Saya pengen ke angka 9. Karena kalau 10 itu kan sudah luar biasa kali Pak ya. Kenapa saya pengen 9? Karena dengan personil saya yang sedikit ini, dengan personil ini Pak yang 50, 40, 50, kami karena sedikit, ya kenapa saya nggak maksimalkan ke 9? Cuma mencapai 10 itu mungkin enggak Pak ya, karena kita tahu kekurangan kita masing-masing. Iya. Jadi saya pengen ke level 9 saja. Oke. Untuk mencapai level 9 nih Pak Am, kira-kira apa nih rencana yang mau Bapak Am lakukan di sekolah tersebut? Baik. Kemarin kami sudah berbincang-bincang Pak sama kepala sekolah
kira-kira waktu dekat ini kapan mau dilaksanakan Pak? Kemarin kami sedang berdiskusi itu harus di awal Desember. Di awal Desember ini sudah tanggal 2 Pak ya. Mungkin tanggal 4 atau tanggal 5 karena kami akan melakukan 3 kali workshop sesuai dengan akan distribusi dari kepala sekolah, koordinasi dengan dinas pendidikan bahwa sekolah yang mendapat bos kinerja akan harus melakukan webinar atau misalnya workshop untuk peningkatan sekolah. Makanya secepatnya saya. Oke, baik Pak Am. Rencana yang sudah Pak Am sampaikan sangat luar biasa sekali Pak. Nanti kita akan bincang-bincang lagi Pak Am ya. Saya akan bertanya lagi bagaimana perkembangan dari rekan-rekan Pak Am di sekolah. Baik, terima kasih. Boleh Pak, jadi saya juga bisa nanti sharing program yang saya akan jalankan ke depannya, kemudian bagaimana saya melibatkan semua rekan-rekan di sekolah, baik guru, orang tua, kemudian siswa, semua menikmati hasil yang kita dapatkan. Kalau gurunya berkualitas, pembelajaran menyenangkan, maka insya Allah sekolah swasta adalah yang menimbulkan prestasi menarik gitu ya. Jadi kalau kita hanya jalan di tempat, maka kita tertinggal dengan sekolah-sekolah lain. Apa yang kita dilakukan oleh sekolah swasta kalau kurang prestasi agar menarik banyak murid. Betul. Nah, itu Pak ya. Oke Pak Am. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, sampai jumpa lagi Pak Am. Iya, sukses untuk saya dan Pak. Saya juga sudah saran. Terima kasih Pak Andi ya. Oke, sama-sama Pak Am. Assalamualaikum Pak Ali. Salam Betty. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pak Bu. Ali. Coachingnya sudah berjalan dengan baik, lancar ya. Iya Bu, Nah, alhamdulillah. sebelum melakukan coaching tadi saya sempat nih menanyakan tentang indikator tercapainya ya Pak ya. Iya. Dari indikator tercapaian yang diinginkan Pak Ali sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Ali terkait indikator tersebut? Baik Bu, dalam praktek coaching tadi Bu, saya Iya. sudah mengikuti alur Tirta. Jadi Oke. saya menanyakan pertama itu tujuan, Tujuan, kemudian mengidentifikasi identifikasi, dan mengatur rencana. Jadi Mengatur membuat rencana. kesepakatan dengan coach tersebut, Iya. kapan kira-kira dia mau melakukan rencana tersebut. rencana Dan aksi, yang terakhir tanggung jawab. tanggung jawab. Iya. Oke, baik Pak Ali ya, bagus sekali ya, alhamdulillah ya. Nah, menurut saya sebagai officer tadi itu ya Pak ya, Iya, saya Bu. sudah mengamati bahwasanya tadi bagus sekali yang sudah Bapak Ali lakukan dalam hal coaching, sudah sesuai dengan alur Tirta di mana tadi Pak Ali sudah melakukan 4 hal tadi, tujuan pembelajarannya, identifikasinya, rencana aksi, sampai pada akhirnya tanggung jawab. Saya juga sudah mengamati Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian tadi Bapak juga sudah menjadi pendengar yang aktif juga ya. Nah, setelah itu Pak Ali juga tadi sudah melakukan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Selamat ya Pak Ali ya. Terima kasih, Nah, Bu. di sini sebelum kita mengakhiri nih, ya ada satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Baik Bu. Ya, Bapak lakukan tadi adalah kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Saya ingin pertama Bu ya tentang prinsip coaching. Dengan saya sering berlatih, Berlatih. ya, dengan saya sering berlatih maka saya akan mendalami pertama tentang kehadiran penuh, Kehadiran penuh. ya, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan. Ya. yang berbobot. Dengan saya sering berlatih, ya diharapkan saya bisa meningkatkan kapasitas saya di keterampilan tersebut Bu. Keterampilan tersebut ya, luar biasa sekali ya Pak Ali ya, sehingga Pak Ali bisa menemukan solusi-solusi tadi ya Pak ya di dalam setiap permasalahan tadi. Nah, padahal Pak Ali sendiri sudah menerapkan alur Tirta tadi itu ya, sudah luar biasa. Nah, dari situ sudah terlihat bahwasannya Pak Ali bisa memberikan pertanyaan yang berbobot tadi dengan kehadiran penuh dan responnya sudah sangat baik, menyampaikan apa yang diharapkan seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari anak didik kita ya Pak Ali ya. Iya.
Nah, Pak Ali, saya rasa sampai di sini cukup ya. Nanti tinggal ke depannya lagi, kita gali lagi bersama-sama dan akan saya lakukan penjadwalan untuk tindak lanjutnya lagi ke depannya seperti apa. Ya Pak Ali ya. Selamat siang. Wassalamualaikum Pak Ali. Baik Bu, waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama Pak. Jangan segan-segan untuk kontak saya ya Pak ya. Siap Bu. Iya, kita saling berbagi. Oke, Iya. siap. Permisi Pak. Ya Bu.